Kalau ada seseorang atau kita selalu terlibat ada orang ngutang sama kita, kira-kira apa PR-nya di masa lalu yang belum selesai? Suatu pelajaran di kehidupan ini di mana kita harus belajar to say no. Saying no itu bukan berarti egois loh. Menolak sesuatu atau seseorang justru bisa membantu orang tersebut. Selain membantu orang tersebut, membantu diri kita sendiri. Karena apa? Kita nggak akan kewalahan, kita tidak akan menimbulkan permasalahan yang baru. Dan kalau mau diutangin, harus tahu kemampuan diri sendiri. Kalau tahu bahwa ini gue ngutang, gue tahu nih nggak dibayar nih, gitu istilahnya, bakal nggak dibayar walaupun janjinya mau dibayar gitu ya. Terus udah aja anggap ya udah deh aku kasih, tapi dianggap itu hilang, uang hilang gitu. Maksudnya dianggap bahwa ini uang nggak bakal balik lagi gitu. Nah kita nggak akan ngerasa repot, tapi yang repot adalah ketika kita ngarepin bakal dibayar lagi, terus udah gitu nggak dibayar-bayar, kita yang stres. Dan kalau akhirnya kita ngelihat nih orang yang ngutang ke kita ini dia berkali-kali tapi juga nggak berubah-ubah. Nah berarti apa? Selama ini kita tidak membantu orang tersebut. Say no walaupun dalam hati aduh nggak tega. No berarti orang tersebut dia juga harus bayar karmanya yang berkaitan dengan apa yang sudah berbuah. Karma tersebut berbuah dalam kehidupan ini. Karena dia harus menyelesaikannya dalam kehidupan ini dengan cara bukan dengan ngutang sini dong, ngutang sana dengan cara itu. Jadi kehidupan sekarang ini adalah sebuah sekolah untuk menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang tidak sempat terselesaikan di kehidupan sebelumnya. Ini hal yang menarik dan saya ingin sharing aja. Kita lihat ciri-ciri kalau kita masih ngutang karma dengan seseorang. Ciri-cirinya adalah ketika kita menemukan ada tema yang common theme dalam kehidupan kita yang terus-terusan ceritanya sama. Ya tadi apakah utang piutang, apakah berkaitan dengan adiksi. Adiksi bukan hanya adiksi narkoba ya, adiksi itu macam-macam, adiksi belanja, adiksi itu entah adiksi yang selalu ada kan orang-orang yang selalu berpikir gitu, oh aku kayaknya harus lebih sehat lagi, harus lebih sehat, tidak adiksi jadi beli Superman dan segala macam semua segalanya gitu ya. Terus dari gitu adiksi terjebak dalam suatu hubungan yang abusive, selalu ketemu sama orang-orang yang toksik. Itu kalau punya temanya yang sama, adiksi atau bukan selalu adiksi ya, tapi berkaitan dengan permasalahan keuangan, permasalahan relationship. Kalau itu menjadi common theme, berarti kita ada utang. Kita ada utang dalam pengalaman kehidupan sebelumnya yang harus diperbaiki dalam kehidupan ini. Sehingga kehidupan ini bisa menjadi suatu ajang untuk mengkoreksi, memperbaiki, membenahi PR-PR kita yang belum terselesaikan di kehidupan sebelumnya. Ada juga kaitan dengan satu kelompok orang atau seseorang yang kok kita harus ngurusin orang itu terus. Itu aja berarti kita masih ada utang karma. Terlibat dengan putus nyambung sama orang yang sama. Nah itu juga masih ada utang sama orang tersebut. Ada yang menarik. Ini kasus past life ya seseorang. Dia tuh bingung. Kenapa sih saya harus membantu ini keluarga saya sendiri? Padahal mereka sudah punya keluarga masing-masing. Tapi kenapa saya harus selalu menanggung mereka? Di kehidupan sebelumnya ternyata dia orang kaya, pelit banget. Saking pelitnya sampai digebukin sama keluarganya sendiri. Dan di kehidupan ini dia ketika lahir akhirnya ngebiayain keluarganya terus. Saya bilang ke orang tersebut, dia soalnya frustasi. Sampai kapan ini? Karena apa yang dibiayain juga ngelunjak. Terus dianya sendiri udah merasa udah gak mampu nih saya kalau misal harus bantuin mereka terus-terusan. Saya bilang ketika Anda menyadarinya bahwa oh ya ini sesuatu yang harus kupenuhi karena ada karma dari kehidupan sebelumnya. Tetapi lakukan yang terbaik. Ketika orang tersebut sudah dibantu tetapi tidak ada perkembangan dalam dirinya, dengan penuh kesadaran juga Anda bisa say I stop. Itu
cara menyelesaikannya. Jadi kalau kita diutangin sama seseorang, berarti apa? Ada sesuatu dalam diri kita yang ada keputusan yang kurang tepat, yang tidak tepat yang kita ambil. Pelajarannya adalah learn to say no dalam kehidupan ini. Dan ketika kita benar-benar ngasih utang itu adalah karena, oh ya, ini orang benar-benar perlu sekali. Jadi kita bisa ngelihat, nah kita harus pelajarin, jangan hanya percaya langsung sama orang gitu. Kadang kita kan suka nggak tega gitu, ibaan terus langsung kasih, ternyata modus gitu. Nah ini kita harus pintar, kita harus cerdas ketika kita ingin membantu seseorang. Jangan sampai malah orang yang kita bantu malah kita jerumuskan dengan menjadi pola-pola yang sama tersebut. Jadi kalau misalnya, oh ini kali aku ada di kehidupan sebelumnya, memang aku juga dulu berutang sama dia, sehingga dia berutang sama saya. Kalau mikir gitu terus mah, ya udah ya terus ngutangin. Ternyata kita banyak banyak utangnya juga. Dengan penuh kesadaran, saya hanya mampu segini, saya bisa bantunya siapa, ya udah, terus udah, jangan ngarepin lagi, jangan ngarepin balik, kalau enggak kita yang bermasalah. Jadi teman-teman, terima kasih sekali telah bergabung. Semoga ini sangat membantu untuk teman-teman. Rahayu, rahayu.